Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyyil karim ar-rasulil azim nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kembali kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang diberikan, terutama nikmat sehat, nikmat sempat untuk kembali menjalankan aktivitas ibadah, ya baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghairah mahdoh. Salawat dan salam semoga tercurah pada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnahnya, dalam menjalankan syariatnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, insyaallah pada pagi atau subuh hari ini kita akan sedikit sharing berbagai pengetahuan seputar masalah ibadah. Dalam hal ini sesuai dengan momentum masalah ibadah shaum atau siam, khususnya siamul sunnah, puasa sunnah, dan seputar kurban. Mudah-mudahan waktu yang ada bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran surah ke-89 pada juz 30 tentunya. Allah berfirman di surah Al-Fajr, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal fajr wal layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Ada 4 ayat di awal surah ini, mungkin ada hubungannya nanti dengan pembahasan kita. Bahwasanya Allah berfirman dalam kitabnya yang mulia ini, ada 4 hal Allah bersumpah, ya, wal fajr itu yang pertama, yang kedua walayalin 'ashr, kemudian yang ketiga wasyaf'i wal watr, dan yang terakhir wal laili idza yasr. Ada 4. Ada apa keempat hal ini? Berarti ada yang luar biasa, ada sesuatu yang dahsyat, ya. Setiap ada sumpah dalam ayat itu berarti menandakan ada sesuatu yang luar biasa. 4 hal ini tentunya juga pastinya luar biasa juga. Yang pertama, jamaah rahimakumullah, Allah berfirman, bersumpah di awal surah, wal fajr, demi waktu fajar. Kita paham waktu subuh, waktu yang paling utama. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, itu waktu tertentu di dalam waktu subuh atau fajar ini itu lebih baik dibanding dunia beserta isinya. Kita nggak bahas itu.
Kemudian di ayat kedua, walayalin ashr, Allah juga bersumpah demi malam yang 10. Ada apa dengan malam yang 10? Di sini ulama membagi ada 3 pendapat. Ya, ada yang mengatakan yang pertama tidak lain adalah 10 pertama bulan Zulhijjah yang sebentar akan kita masuki. Ya, beberapa hari lagi, bulan ke-12, bulan terakhir dari almanak atau kalender Hijriah. Ada pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud adalah bulan 10 hari bulan Muharram. Ya, itu pendapat yang kedua. Dan yang ketiga ada yang mengatakan 10 hari terakhir. Jadi kalau kita lihat di kitab-kitab tafsir, paling tidak ada 3 pendapat ulama menafsirkan ayat kedua dari surah Al-Fajr ini demi malam yang 10 hari pertama, termasuk pendapat tadi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Namun dari 3 pendapat ini, kalau tidak salah di kitab Ibnu Katsir dijelaskan lebih yang dimaksudkan di sini yang lebih kuat, dimaksudkan Allah adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Apa dasarnya? Dasarnya ada di ayat-ayat berikutnya di surah ini. Ya, masih nanti kita bisa simak sama-sama beberapa ayat tadi di awal surah Al-Fajr. Jadi sekali lagi pendapat yang paling rajih, yang paling kuat mengatakan yang dimaksudkan Allah di sini 10 hari yang utama di situ, yaitu bulan Zulhijjah. Paling tidak ada beberapa hal ya yang menguatkan di samping dalam ayat itu sendiri, dan ada pendapat yang lain. Yang pertama, bahwasanya kenapa dimasukkan di sini bulan Zulhijjah, bulan pertama awal di bulan Zulhijjah, itu karena di ayat berikutnya Allah berfirman, wasyaf'i wal watr, demi hari yang genap dan yang ganjil, ya, atau bilangan yang genap. Wasyaf'i, kalau orang Arab mengatakan syafa' itu artinya genap, wal watr, witir, artinya ganjil. Nah, di situ juga ditafsirkan, jelaskan bahwasanya yang dimaksud wasyaf'i itu tidak lain adalah hari nahar, hari menyembelih. Ya, 10 kan genap, wasyaf'i 10 yang genap berarti bilangannya. Tidak lain dimaksud adalah Idul Adha, waktu penyembelihan kurban. Nah, sementara wal watr tidak lain adalah hari sebelumnya, witir, hari ke-9, yaitu tidak lain adalah hari Arafah, hari waktunya wukuf jamaah haji di Arafah nih, di Makkah Al-Mukarramah. Nah, ini paling tidak yang kita bisa pahami dari penjelasan ulama. Terus yang berikutnya, kenapa lebih utama? Ya, ini terkait berkaitan dengan puasa. Ada pertanyaan mana yang lebih utama? Puasa Muharram, puasa Zulhijjah, puasa dan lain sebagainya, khususnya di puasa sunnah. Sekali lagi, ternyata puasa yang paling diutamakan, yang paling afdol adalah puasa di bulan Zulhijjah, yaitu Arafah 9. Insyaallah akan kita sama-sama laksanakan, dibanding puasa Asyura yang mungkin sebagian kita juga berupaya untuk melaksanakan. Jadi di 2 bulan ini jamaah rahimakumullah ada 2 puasa, 2 hari, baik di Muharram maupun Zulhijjah. Ya, yang pertama di bulan Zulhijjah itu ada puasa 2 hari sesungguhnya. Ada puasa Arafah dan sebelumnya ada puasa Tarwiyah, yaitu tanggal 8. Sedikit ada kemiripan dengan puasa di bulan Muharram. Kalau di bulan Muharram puasa 10
yaitu dikenal dengan puasa Asyura. Namun juga ada anjuran Nabi secara tidak langsung ya, yaitu puasa sebelumnya juga ya, yaitu puasa Tasu'a, Tis'un, puasa hari 9. Namun Nabi menurut riwayat tidak sempat melaksanakan, tidak sempat mengerjakan, keburu beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini menjadi sunnah, menjadi takrir penetapan Nabi, walaupun Nabi tidak melakukan. Ya, sebagaimana kita ketahui, sunnah Nabi itu ada 3, ada qauli, ada fi'li, dan ada takrir. Ada berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan sikap ya Nabi yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada 3 keutamaan di bulan Zulhijjah itu. Kenapa Allah agungkan? Ya, yang pertama di situ ada beberapa momentum ibadah. Tidak lain adalah ada sholat Id sebagaimana Idul Fitri, ada sholat Idul Adha, kemudian ada puasa tadi tanggal 8 Tarwiyah ya. Bahkan puasa di awal-awalnya boleh 9 hari kalau kita bisa melaksanakan, alhamdulillah. Cuma yang lebih dikhususkan jangan sampai kita meninggalkan 2 ini, tanggal 8 dan tanggal 9 bulan Zulhijjah. Kemudian ada Arafah, jadi 3 sudah. Ada Idul Adha, sholat ya. Kemudian ada puasa tanggal 8, yang ketiga ada puasa tanggal 9 Zulhijjah, dan yang keempat ada penyembelihan kurban. Nah, paling tidak ada 4 atau 5 bahkan, yaitu yang terakhir ada pelaksanaan ibadah haji. Ini 5 hal ini yang menjadi alasan kenapa Allah muliakan bulan Zulhijjah dibanding bulan-bulan yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ibadah puasa ini, di luar hari-hari yang sudah Allah tetapkan ya, ada Asyhurul Hurum, 4 bulan haram ya, itu ada 4 ibadah ya sunnah dilakukan, itu lebih utama di luar daripada bulan Ramadan. Tidak lain adalah di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah ya, Muharram dan Rajab. Namun yang lebih utama disesuaikan urutannya. Nah, kemudian yang kita atau selama ini melazimkan puasa sunnah ya, baik puasa Senin Kamis, puasa Daud, maupun puasa Ayyamul Bid, hari putih, pertengahan bulan Hijriah ya, di situ ada bulan purnama. Ternyata ada 1 hari ya dalam setahun ya, tentu ada di 1 bulannya, ternyata diharamkan puasa Ayyamul Bid ya. Ini sedikit terkait dengan puasa ini, maaf. Kebiasaan kita puasa Daud contohnya, atau Kamis, Senin, kita di ba'da Idul Adha tanpa disadari kita melaksanakan puasa haram, karena kita melazimkan puasa Senin Kamis, puasa Daud dan lain sebagainya. Ternyata kita puasa di 3 hari itu, hari tasyrik 11, 12, 13. Beberapa waktu yang silam kami sempat melaksanakan itu, tapi keburu sadar, loh ini diharamkan puasa. Nah gitu ya, baik puasa Senin Kamis, Daud, Ayyamul Bid dan lain sebagainya. Nah, yang kita maksudkan tadi adalah ibadah Ayyamul Bid, 3 hari puasa kita di tengah bulan itu, 11, 12, 13, tapi hanya 1 yang Allah haramkan, yaitu di tanggal
13-nya, karena bertepatan hari tasyrik terakhir di bulan Zulhijjah. Sebagaimana kita pahami, tasyrik itu 11, 12, 13, karena sebelumnya ada hari Yaumun Nahar, ya, penyembelihan. Nah, sekali lagi mari kita fokus dalam melaksanakan ibadah ini, ibadah sunnah khususnya. Jangan sampai kita seperti tadi yang kita sebutkan, kita nggak menyadari maksud kita melaksanakan ibadah sunnah tapi justru diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa kita sebutkan di sini, status puasa sunnah tadi yang di tengah bulan Ayyamul Bid, khususnya di tanggal 13, dari sunnah berubah menjadi haram. Sekarang kita lihat. Nah, mungkin ada pertanyaan, Ustaz, gimana ini persoalan perbedaan waktu baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, tentu terkait dengan Idul Adha ini, otomatis karena pengaruh sebelumnya, perbedaan pelaksanaan ibadah Idul Adha Fitri akan tentu pengaruh di hari-hari berikutnya, dan sepertinya seperti itu yang terjadi kelak, yaitu akan kembali terjadi perbedaan waktu ibadah Idul Adha. Nah, ikut yang mana kita? Berarti ada dua versi. Yang jelas ada versi Idul Adha, yang satu, yang lain tentu juga ada perbedaan. Begitu juga nanti pengaruhnya di hari Arafah. Tanggal 9 versi siapa? Versi ruqyat atau versi hisab? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini pernah disinggung oleh Ustadz Iswan, ya, salah beberapa waktu yang silam. Alhamdulillah jadi pemahaman kita insyaallah bahwasanya kita nggak usah bingung, ya, beragama sesuai dengan keyakinan. Kembali ke masalah yang awal dasar itu, ya. Masalahnya kalau kita berbicara hal yang lain akan merepotkan, dalam artian tadi membingungkan kita, ya. Walaupun ada yang mengatakan haram orang di sini puasa kok, ya. Nah, maka ada namanya hari yang syubhat, waktu-waktu syubhat. Untuk menjaga supaya kita tidak masuk ke sana, sebaiknya kita ambil sikap yang berhati-hati tadi. Kenapa tidak? Kita tidak melaksanakan. Kalau ada yang di sana berbuka, kenapa kita harus memaksakan diri untuk puasa? Apalagi ini tidak bermaksud meremehkan yang namanya persoalan ibadah, karena sering orang bilang hanya sunnah, hanya sunnah. Sekali lagi tidak ada maksud untuk merendahkan. Demi menjaga maksud hati untuk melaksanakan ibadah, justru sebaliknya melaksanakan atau melakukan pelanggaran. Nah, itu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama terkait ibadah ibadah puasa. Nah, selanjutnya bagaimana dengan ibadah kurban? Kemarin waktu khutbah sedikit kita sudah menyampaikan, ya, beberapa hal, ya. Tentu waktu yang tidak memungkinkan sehingga tidak banyak hal yang kita sampaikan. Di situ ada 4 hal, ya. Mungkin ada dari selain itu ibadah mahdo juga ini, karena ada kaidah-kaidah yang mengikat, yaitu ada persoalan kurban, ada akikah dan lain sebagainya. Ada serba-serbi istilah kita di sini di seputar kurban. Ada istilah-istilah yang mungkin kita sering ucapkan, seperti kemarin ada udhiyah dengan kurban itu sendiri. Kalau kurban sudah menjadi bahasa kita, bahasa Indonesia, ya. Cuma kadang dalam pelafalan sedikit berbeda. Korban, korban, hari raya korban, tentu berbeda. Kalau kita lihat di KBB, Kamus Besar Bahasa Indonesia BI, itu ada tentunya perbedaan. Kalau korban pakai O artinya seperti kita ada korban kebakaran dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kita keliru. Ada mungkin kasus di luar menyatakan panitia menerima korban, menerima korban, bukan menerima kurban, baik sapi, unta, kambing dan lain sebagainya. Jadi hanya sekedar istilah, tapi tetap akan ada perbedaan di situ. Kurban yang dimaksud. Nah, permasalahannya berikut adalah yang digunakan itu pakai huruf qaf atau ki, ya, atau pakai ka.
sekali lagi ejaan yang mungkin yang baku yang sering kita lihat adalah pakai kaf. Kalau kembali ke bahasa lisan Arab itu pakai q, kurban. Oke lah, bahasa di media atau bahasa sehari-hari kita pakai kaf, tapi kita harus berupaya melisankan dengan bahasa aslinya. Khawatir terjadi keliruan makna. Ya, dalam bahasa Arab itu sangat sensitif. Satu saja ya hal huruf contohnya keliru berubah pengucapan. Ya, karoba itu artinya bulat. Karoba, kaf. Tapi koruba artinya mendekat. Itu contohnya jamaah. Dalam bahasa Arab bisa lihat di kamus bahasa Arab nanti. Kalau pakai kaf, karoba artinya bulat. Kayak peta apa bulat ini, globe itu ya. Itu bahasa Arabnya karuba. Kaf ro ba. Itu artinya bulat, bundar, bulat ya. Kemudian kalau koruba pakai kof atau koraba itu artinya dekat. Korib. Ya, sahabat korib. Bukan sahabat karib. Nanti kalau kita bahasa kita ya, lisan kita karena melihat hurufnya sahabat karib itu artinya teman bulat. Teman bulat. Tapi kita istilah Arabnya sahabat qarib, nah itu artinya teman baik, teman dekat. Nah, itu salah sedikit. Walaupun bahasa seperti itu kita upayakan menggunakan bahasa aslinya, bahasa penutur aslinya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian hal-hal yang lain mungkin kita sudah pada paham ya. Apalagi sering diucapkan, sering kita diskusikan dan lain sebagainya. Ya, terkait dengan penggunaan istilah udhiyah tadi kembali. Itu lebih khusus dari kata adha. Ada namanya salat duha. Salat di pagi menjelang siang. Maka dikatakan adha. Ya, waktu penyembelihan di waktu itu yang lebih afdal. Dia lebih khusus dibanding kurban itu sendiri. Nah, dan lain-lain insyaallah kita sama-sama mengkaji, mempelajari, mencari dan mendiskusikannya. Mungkin ini sedikit jamaah rahimakumullah bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat terutama pada diri kami pribadi. Mari sama-sama kita akhiri taklim dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Masjid Syuhada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin.
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang sangat mulia ini ya, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan yang berbeda, karena tidak semua orang ya mampu menjalankan ibadah secara berjamaah dan beristiqomah. Maka hal yang patut kita syukuri ya, kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah atau yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, sudah sewajibnya kita mensyukuri dalam bentuk perkataan maupun perbuatan yang bernilai ibadah.